semuanya, masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Sebuah mobil truk terbakar di Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni, Lampung Selatan saat sedang melaju kencang. Sopir loncat menyelamatkan diri. Seorang ibu rumah tangga ditanggamus kritis akibat diterkam buaya saat mandi di sungai. Puluhan truk dan bus antar kota antar provinsi tak bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan solar di Jalintim Tulang Bawang. Kelangkaan solar di Lampung kian meluas. Selain di Bandar Lampung, kini terjadi di Tulang Bawang. Minggu siang, puluhan mobil bermesin diesel mengantri di SPBU Desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Antrian kendaraan di SPBU mengular hingga ratusan meter di Jalan Sumatera Lintas Timur, Tulang Bawang. Tak hanya kendaraan lokal, mobil bus dan truk antar kota antar provinsi juga antri. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan bahan bakar. Ngantri minyak susah ini, Bang. Mulai dari jam berapa, Bang? Tadi jam 10. Sampai jam 1 ini, Pak ya? Ini Belum isi. belum dapat minyak nih, antrian panjang tuh sampai belakang tuh. Ini rombongan ada berapa mobil ini, Bang? Ada 6 unit sama depan satu tuh. Saya udah ada kurang lebih ya jam setengah. Udah 2 jaman lebih? Minyak tuh. Habis kita dari lepas Bakau sana, baru di sini aja yang dapat. Dari sana udah nggak ada. Nggak tahu solar ini susah, nggak tahu kayak bagaimana ini. Harapannya. Pengemudi truk dan bus mengantri di SPBU lebih dari 3 jam. Mereka tidak pindah ke SPBU lain karena banyak SPBU di Jalan Lintas Sumatera yang kehabisan stok solar. Mana, Bang? Saya dari Bali. Nah, ini saya dari Bakau sampai sini belum ada solar. Baru Nah, di pom ini baru dapat minyak? Ya, di pom ini baru dapat minyak. Nah, Ngantri mulai dari jam berapa, Bang? saya dari jam berapa ini? Dari siang tadi lah. Dari siang tadi. Dari jam 11-an lah kurang lebihnya. Saya udah panjang tadi ngantrinya, belum Sampai dapat. berapa kilo, Bang? Ya nggak sampai sekilo, cuman panjang lah dari tadi ngantrinya. Antrian kendaraan di SPBU terjadi sebelum penjualan solar dibuka. Panjangnya antrian terkadang menyebabkan pengemudi truk dan bus kecele karena tidak kebagian solar atau stoknya habis. Kelangkaan solar ini karena ada pembatasan pasokan dari Pertamina ke SPBU. Para pengemudi truk dan bus mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan solar yang menyusahkan mereka. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Halo, Pak. Kenaikan harga telur dikeluhkan para pengusaha kue di Lampung Barat sebab model produksi mereka kian bertambah. Tepung beras. Salah satunya Sudarmi, pengusaha kue di Desa Wates, Kecamatan Balik Bukit. Menurut Sudarmi, kenaikan harga telur terjadi secara bertahap selama 2 pekan terakhir. Sebelumnya harga telur Rp350.000 per peti isi 15 kg, kini jadi Rp430.000 per peti. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruhnya seperti apa? Ya, seperti ya kalau biasanya itu dikurangin porsinya gitu loh. Biasanya agak tebal, sekarang dikurangin. Memang harga telur sekarang berapa? Sekarang harga telur 430. Satu peti. Satu peti. Iya.
Sudarmi tidak menaikkan harga kue buatannya karena khawatir pelanggan kabur. Supaya tidak rugi, Sudarmi mengurangi ukuran kue yang dibuatnya. 65 satunya. 65. Iya. Memang biasa beli di sini. Emang biasa beli di sini langganan. Setiap ada acara pernikahan. Naik nggak harganya Bang dari sebelumnya? Enggak Enggak ya? masih normal seperti biasa. Masih normal. Iya. Pantauan di Pasar Liwa, Lampung Barat, harga telur eceran kini Rp30.000 per kilogram. Harga tersebut naik Rp4.000 dibanding akhir November lalu yang masih Rp26.000 per kilogram. Meski harganya naik drastis, namun stok telur di pasar masih melimpah. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Politik uang jadi masalah yang rutin mencuat setiap pemilu atau pilkada di Lampung. Meski sering digugat, belum ada pelakunya yang divonis penjara. Bahkan belum ada calon kepala daerah yang digugurkan karena tim suksesnya melakukan politik uang. Ini dikatakan Ketua KPUD Bandar Lampung Dedi Triadi pada Sabtu siang saat menggelar literasi pemilu cerdas. Sosialisasi menyasar tokoh masyarakat dan mahasiswa supaya dapat menentukan pilihan secara mandiri dan bukan karena imbalan uang. Masalah politik uang adalah ranah kewenangan Bawaslu, namun dalam hal ini KPUD mengingatkan warga supaya tidak terjebak dalam politik uang. Sosialisasi juga digelar untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024 mendatang. Menolak politik uang, tapi bahwa politik uang itu mempengaruhi pilihan hatinya dan itu mempengaruhi terhadap pemimpin yang terpilih. Nah, kita lebih kepada adalah mencerdaskan dan merubah perilaku sebenarnya. Bukan pada kita menyadari persoalan ekonomi menjadi persoalan utama. Iya, betul. Nah, bagaimana sebenarnya kan kita bisa memberikan literasi dan edukasi kepada pemilih bahwa menentukan pilihan itu bukan karena pengaruh uang. Kasus politik uang terakhir mencuat pada pemilihan wali kota Bandar Lampung pada Oktober 2020 lalu. Ratusan mahasiswa mendemo kantor Bawaslu meminta tim pemenangan salah satu calon wali kota yang diduga melakukan politik uang ditangkap dan dihukum. Pada akhir kasus itu, tidak ada satupun yang dihukum. Penyidikannya yang ditangani Bawaslu menemui jalan buntu sebab pembagi uang tidak terbukti sebagai tim sukses dari pasangan calon manapun. Saat itu Bawaslu mengatakan bahwa pelaku membagikan uang atas kemauannya sendiri. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Salah satu cabang olahraga yang mencuri perhatian warga pada Porprov ke-9 adalah dance sport atau olahraga dansa. Pada cabang yang baru dikenalkan oleh KONI itu, tim Bandar Lampung keluar sebagai juara umum dengan meraih 12 medali. Perlombaan olahraga dansa digelar di Aula Gedung Serbaguna SMA Negeri 2 Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat pada Minggu siang. Meski dansa sebagai cabang olahraga baru, namun seluruh kabupaten mengirimkan atletnya. Mereka memiliki waktu sekitar 2 bulan untuk bertanding pada Porprov ke-9. Para atlet cabang olahraga dansa juga dipersiapkan untuk mengikuti Prapekan Olahraga Nasional atau Prapon 2023 di Aceh hingga PON 2024 Medan mendatang. Atlet kita di sini luar biasa, membanggakan orang tua, membanggakan Kota Bandar Lampung. Mereka berhasil meraih 12 emas dari 27 yang diperebutkan. Jadi Lampung juara umum untuk lomba dance sport Provinsi Lampung ya di Porprov ini. Semuanya saya cukup maksimal dan kita mendapatkan juara umum di cabur IO. Pada cabur dance sport ini lawan terberat Lampung apa sih? Siapa sih? Lawan terberat Lampung itu ada Tanggamus sama Prince Edward. Tapi saya pesan untuk teman-teman semua, jangan putus asa, kita terus berikan yang terbaik untuk Provinsi Lampung. Pada cabang olahraga lain, tim voli pantai putri Bandar Lampung meraih medali emas setelah mengalahkan tim Lampung Tengah dalam partai final.
Raisya dan Nabila, dua atlet voli pantai putri Bandar Lampung, mengalahkan pasangan Anggi Indah dari Lampung Tengah, 2 set langsung dengan skor akhir 21-11 dan 21-18. Dan mudah-mudahan tahun ini kembali voli pasir menyumbangkan medali emas untuk Bandar Lampung. Target kita berapa Bang? 1 medali emas. 1 medali emas ya. Tapi kita optimis ya Pak? Optimis, kalau lihat pertandingannya. Ya insya Allah aja, mudah-mudahan ya rezeki sekali ini betul-betul ke Bandar Lampung. Berikut perolehan sementara medali pada seluruh cabang olahraga selama Porprov ke-9 hingga Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.